Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak harapkan kalian sehat ya, dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita sejarah Indonesia, di mana materi pokok bahasan kita adalah mengenal manusia purba di Indonesia. Nah, kalian perhatikan nanti video pembelajaran kita ini, dan setelah kalian simak, nanti materinya kalian catat ya di buku catatan. Selain itu, tugas yang saya berikan di video ini adalah setelah kalian menyimak nanti video ini, kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Di antaranya, satu, menuliskan pengertian situs. Jadi apa itu situs? Yang kedua, menuliskan asal, bunyi, dan kata dari kata Pithecanthropus erectus. Nah, tuliskan apa itu Pithecanthropus erectus. Berasal dari bahasa Yunani itu ya. Yaitu berasal dari kata apa saja dan bagaimana bunyinya. Yang ketiga, terletak di provinsi manakah wilayah situs Sangiran. Yang keempat, tuliskan siapa dan tahun berapa ditemukan situs Sangiran. Kemudian pertanyaan yang kelima, tuliskan siapa dan apa peran dari seorang ahli yang bernama Edwin Du Bois. Nah, jadi kalian baca nanti atau kalian simak nanti siapa itu Edwin Du Bois. Nah, tuliskan nanti ya. Dan yang terakhir, bagaimana atau tuliskan dengan singkat dan lengkap ya tentang situs Trinil. Ini kamu jawab nanti di buku catatan, kemudian di jawabannya difoto dan kirimkan ke Bapak. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita. Situs, apa itu situs? Ya, situs itu artinya lokasi satu kejadian atau struktur atau objek tempat penelitian yang mengacu pada beberapa hal. Di antaranya tentang wilayah arkeolog atau tentang situs bangunan atau serta situs jaringan internet ya. Situs wilayah. Itu pengertian daripada situs. Sedangkan situs Sangiran, di mana itu Sangiran? Sangiran itu di Indonesia. Ya, di Indonesia. Tepatnya di Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa. Kamu melihat nanti di peta mana itu Pulau Jawa. Kemudian Jawa itu ada 3 provinsi. Ya, di Jawa, provinsinya itu ya, provinsinya di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah. Nah, inilah penampakan situs Sangiran tadi. Kamu cari nanti di peta di Google Map ya. Kemudian situs Sangiran itu sebetulnya berada di Lembah Kalisolo ya. Di situ dulu banyak ditemukan manusia, tulang-tulang belulang manusia purba yang kita kenal dengan fosil. Nah, ini dia penemuan-penemuan fosil manusia purba di Jawa Tengah ya, di situs Sangiran tadi. Nah, ini museum-museum yang membanggakan kita di dunia bahwa manusia purba telah ditemukan di Indonesia. Nah, berikutnya jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jadi perjalanan kisah perkembangan manusia di dunia tidak dapat kita lepaskan dari beberapa bentangan luas perbukitan tandus yang berada di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Itu yang dia nanti situs Sangiran. Ya, kita kenal dengan situs Sangiran. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia yang memberi petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Nah, situs ini ditemukan oleh seorang ahli yang bernama P.E.C. Skemuling tahun 1864
Ya sebenarnya beliau ini bukan mencari tulang belulang manusia. Ini ditemukan dengan tidak sengaja. Yang tadinya beliau ini mencari sumber batu marmar ya. Tapi dalam penggalian mencari batu marmar tadi ditemukanlah fosil manusia purba. Ya ini di situs Sangiran ini. Nah, jenis manusia purba yang ditemukan di situs Sangiran itu disebut dengan nama Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini sebetulnya dari bahasa Yunani, yaitu kata Pithekos artinya kera, Anthropus artinya manusia, dan erectus artinya tegak. Jadi Pithecanthropus erectus itu sama dengan manusia kera yang berjalan tegak lurus. Ya, Pithecanthropus erectus. Nah, ini foto-foto daripada Pithecanthropus. Ini wajah setelah direkonstruksi dari tengkorak manusia yang ditemukan tadi ya, jutaan tahun yang lalu. Ini beberapa foto dari gambaran ilustrasi dari wajah-wajah Pithecanthropus erectus. Nah, seperti inilah kehidupan mereka dulu di zaman purba di Lembah Kali Solo ya. Yang kedua, situs Trinil, yaitu di Ngawi, Jawa Timur. Adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ekspansi yang dilakukan oleh Edwin de Buis. Penggalian de Buis dilakukan pada endapan Alifu Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha utuh ya dengan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc. Di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern lebih kurang 1200 sampai 1400 cc. Tulang kening sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas. Itu menandakan otak yang belum berkembang. Nah, inilah penemuan de Buis. Ini contoh-contoh tulang tengkorak. Kenapa dia seperti monyet manusia purba? Nah, itu ditandai dengan tulang otaknya ya. Itu sangat kecil. Kenapa kecil? Karena mereka masih primitif. Mereka hidup menggunakan tenaga, belum menggunakan akal. Nah, kira-kira beginilah wajah si Pithecanthropus erectus. Baik anak-anak, sampai sini aja dulu pertemuan kita dalam kesempatan ini. Kesempatan lain nanti akan saya berikan lagi materi melalui video kita. Bagi anak-anak nanti tolong materi yang ada di video ini di screenshot, kemudian dicatat ya, di buku catatan. Jangan lupa itu sebagai pedoman untuk menjawab ujian kita nanti. Baik anak, sampai sini dulu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan bosan ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.